Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami semuanya, khususnya anak kami yang kelas 12, untuk melanjutkan pembelajaran daring kita saat ini, di sini Ibu masih tetap mengingatkan anak-anak kami agar terus aktif mengikutinya. Baik anak kami semuanya, untuk mata pelajaran PKN, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi baru pada bab 3 dengan judul Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dengan submateri Tujuan Negara. Sebelumnya, kita mengulas sedikit tentang tugas dan tanggung jawab pengelola negara, di mana tugas dan tanggung jawab pengelolaan negara Republik Indonesia yaitu ada pada pemerintahan RI. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri dari dua tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pemerintah pusat melaksanakan tugasnya melalui lembaga-lembaga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah melaksanakan tugasnya melalui lembaga pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja dengan satu tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Berikut tugas pemerintah pusat. Presiden, di mana Presiden adalah merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Presiden Indonesia mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tugas sebagai 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 3. Menetapkan peraturan pemerintah. 4. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dalam kegentingan memaksa. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Sedangkan tugas oleh wakil presiden, di mana wakil presiden adalah seorang wakil presiden adalah membantu presiden. Mandat kedaulatan rakyat yang diberikan kepada seseorang yang dipilih sebagai presiden dan wakil presiden dapat berakhir karena telah berakhir masa jabatannya, berhalangan tetap, dan dicabut mandatnya sebelum berakhir masa jabatannya. Untuk menteri, tugas daripada menteri, di mana menteri sering disebut sebagai pembantu presiden. Menteri membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Menteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu Menteri Negara Koordinator atau Menko, kemudian Menteri Negara yang memimpin departemen, berikut Menteri non-departemen, dan pejabat tinggi negara setingkat menteri. Untuk materi kita atau pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini, para pendiri negara atau founding father bangsa Indonesia telah merumuskan tujuan negara dengan indah sebagaimana termaktum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan atau merealisasikan tujuan negara, harus ada kegiatan, pengelolaan, dan pimpinan atau pemimpin yang dikenal dengan istilah pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Kemudian tujuan negara itu sendiri secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya,
di mana tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur rakyatnya. Tujuan dari setiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Setelah mengetahui tujuan negara, maka kita juga akan dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut. Berikut tentang tujuan negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut ahli Aristoteles, di mana tujuan negara menurut Aristoteles adalah suatu kesempurnaan warganya berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara dan hukum yang berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak mereka terima. Yang kedua, Benedictus Spinoza. Menurut Spinoza, tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan perdamaian, ketentraman, dan menghilangkan ketakutan. Untuk mencapai tujuan ini, warga negara harus menaati segala peraturan dan undang-undang negara. Ia tidak boleh membantah meskipun peraturan atau undang-undang tersebut sifatnya tidak adil dan merugikan. Yang ketiga, menurut ahli Harold Zelaski. Menurut Harold Zelaski, tujuan negara adalah untuk menciptakan keadaan yang dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. Yang keempat, menurut John Locke. Tujuan negara menurut John Locke adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Yang kelima, menurut Niccolo Machiavelli. Menurut Niccolo Machiavelli, tujuan negara adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Jadi dengan demikian, kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural. Sedangkan menurut Niccolo Machiavelli, tujuan negara adalah semata-mata untuk kekuasaan. Yang keenam, menurut Plato, di mana menurut Plato tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Yang ketujuh, Roger Hasseltau. Tujuan negara menurut Roger Hasseltau adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengungkapkan daya cipta yang sebebas-bebasnya. Yang kedelapan, Socrates. Di mana menurut Socrates, negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Tugas negara adalah untuk menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Negara bukanlah suatu organisasi yang dibuat untuk manusia demi kepentingan dirinya pribadi, melainkan negara itu suatu susunan yang objektif bersandarkan kepada sifat hakikat manusia. Karena itu bertugas untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang objektif, termuat keadilan bagi umum, dan tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa negara yang saling berganti-ganti orangnya. Yang kesembilan, Thomas Aquinas. Tujuan negara menurut Thomas Aquinas adalah untuk mengetahui tujuan negara, maka terlebih dahulu mengetahui tujuan manusia, yaitu kemuliaan yang abadi. Oleh karena itu, negara mempunyai tujuan yang luas, yaitu memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan kemungkinan agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang abadi yang harus disesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan. Berikut ini kita akan bahas tentang tujuan negara menurut teori. Yang pertama, tentang teori kesejahteraan. Di mana dalam teori ini dikemukakan oleh Cronenberg. Mana tujuan negara di sini adalah merupakan atau mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Yang kedua, teori perdamaian dunia. Di mana teori ini dikemukakan oleh ahli kenegaraan Italia Dante Alighieri, yaitu mencapai perdamaian dunia sehingga perlu dibentuk satu negara di bawah satu imperium.
Yang ketiga, teori kedaulatan hukum. Teori yang dikemukakan oleh Crabeni bahwa negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Hanya hukumlah yang berkuasa di dalam negara. Di dalam negara, hukum, hak-hak warga negara dijamin sepenuhnya oleh negara. Sebaliknya, warga negara berkewajiban mematuhi seluruh peraturan yang ada dalam negara yang bersangkutan. Yang keempat, teori kekuasaan negara. Di mana menurut teori ini, tujuan negara lah berusaha mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Dan teori ini dikemukakan oleh Ruo Xiangyang, seorang ahli filsafat politik Cina. Yang kelima, yaitu teori jaminan atas hak dan kebebasan. Menurut teori ini, negara bertujuan membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara. Di mana peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan warganya. Penganut teori ini adalah Immanuel Kant, seorang filosof dari Jerman. Yang keenam adalah teori kedaulatan Tuhan. Di mana menurut teori ini, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan ketaatan dan di bawah kepemimpinan Tuhan. Dan penganut teori ini adalah Thomas Aquinas dan Agustinus. Demikianlah materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan anak kami dapat memahaminya. Dan kalau ada yang belum paham, silakan anak kami buat di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.